Pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama hari ini. Polres Morowali menegaskan bahwa penangkapan terhadap seorang tersangka dalam kasus pembakaran kantor RCP di Desa Torete, Kabupaten Morowali, murni merupakan penegakan hukum. Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan di Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat pada 34 provinsi di Indonesia. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Morowali menegaskan bahwa penangkapan terhadap seorang tersangka dalam kasus pembakaran kantor RCP di Desa Torete, Kabupaten Morowali murni merupakan penegakan hukum. Polisi menyatakan perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi jurnalistik. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Morowali menegaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka R yang viral di media sosial dilakukan berdasarkan proses hukum yang sah. Perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana pembakaran yang terjadi di kantor RCP Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir awal Januari 2026. Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain menegaskan bahwa penanganan perkara tidak ada kaitannya dengan profesi tersangka sebagai jurnalis. Proses hukum dilakukan murni atas dugaan tindak pidana pembakaran. Saya jelaskan terkait masalah penangkapan Pak Roy yang saat ini viral terkait masalah pekerjaan profesi beliau sebagai jurnalis. Saya sampaikan bahwa penanganan kasus Pak Roy ini tidak ada kaitan dengan profesi beliau sebagai jurnalis. Namun semata-mata hanya penegakan hukum murni terkait masalah tidak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, yaitu melakukan pembakaran di Desa Torete di kantor RCP. Kaitan itu kami sudah melengkapi alat bukti yang ada. 2 alat bukti lebih kami kumpulkan. Dari keterangan saksi, olah TKP, kemudian kami temukan bekas bom molotov, kemudian ada juga video yang bersangkutan melakukan pelemparan api. Kemudian saya meminta kepada seluruh masyarakat, percayakan penanganan ini kepada kami. Dan ya saya yakinkan dan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kami akan transparan dalam proses penyidikan ini. Dan saya minta kepada kita semua agar tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar, tahu kebenarannya. Sementara itu, Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, menyatakan bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kasus tersebut merupakan tindak pidana umum. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh isu liar yang berkembang di media sosial. Ya, terima kasih. Saya Ketua DPRD Kabupaten Morowali terkait penangkapan Roy setelah kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dengan Pak Kapolres Kabupaten Morowali bahwa terkait itu murni kriminal terkait pembakaran yang terjadi di Kecamatan Bungku Pesisir, tepatnya di Desa Torete. Sehingga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi kepada isu-isu liar yang berkembang di media. Kami percayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Kabupaten Morowali, untuk menindak tegas atau menindaklanjuti persoalan ini dengan transparansi, sekaligus memohon kepada Kapolres tetap penanganan ini mengedepankan prinsip-prinsip humanis. Sebagai bentuk komitmen, Polri telah melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers. Polres Morowali juga diminta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dewan Pers untuk mencegah kesalahpahaman di ruang publik. Polri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, objektif, dan menunggu proses hukum yang berjalan. Polri menegaskan komitmen menegakkan hukum secara adil, profesional, serta tetap menjaga kebebasan pers di Indonesia.
Dari Humas Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lalu lintas pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, kami dari NTMC Polri kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan. Nampak cukup ramai, hanya sesekali mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan adanya kendaraan keluar masuk di sepanjang jalur perkantoran tersebut. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang, dalam keadaan kondusif lancar, yang perlu diantisipasi adanya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas secara umum nampak cukup normal, baik untuk kendaraan dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman, maupun di ruas tol dalam kotanya dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang, maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini, namun tetap dihimbau agar para pengguna jalan tol terkhususnya dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selain itu juga perlu kami informasikan terdapat masih adanya genangan air di ruas tol Sediatmo. Terdapat 2 titik genangan air di off-ramp gerbang tol Pluit 3 dan juga di kilometer 31A off-ramp di sepanjang ruas tol Sediatmo menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Terkait dari itu kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk maupun Cawang dalam keadaan relatif lancar, sama halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih dalam keadaan cukup normal pada sore hari ini. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, sama halnya untuk kendaraan dari Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati pun juga dalam keadaan kondusif normal pada sore hari ini. Namun lain halnya untuk kendaraan dari Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan menurut BMKG untuk curah hujan memang masih dalam cukup tinggi tanggal 12 hingga tanggal 18 Januari 2026 mendatang. Terkait dari itu kami himbau kepada seluruh pengendara terkhususnya pengendara sepeda motor saat hujan turun agar tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan, serta saat hujan turun tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi.
Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.